Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan ini dalam keadaan sehat. Yang saya hormati Bapak Fikri Farihin, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu kalam, serta teman-teman mahasiswa Fakultas Tarbiyah Program Studi PAUD Universitas Kiai Haji Ahmad Muzaki Shah yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Sofiana dengan NIM 250964806. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dengan materi yang berjudul perbandingan antar aliran. Demikian pembukaan dari saya, semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Masalah kehendak mutlak Tuhan merupakan bidang kajian penting dalam ilmu kalam. Kedua masalah ini berkaitan erat dengan paham Jabariyah dan Qadariyah. Paham Jabariyah menempatkan segala yang maujud ini, termasuk di dalamnya perbuatan manusia, dalam ketentuan Tuhan secara mutlak. Oleh sebab itu, paham ini mengacu pada sikap fatalistik dan predestination. Sedangkan paham Qadariyah lebih menitik beratkan perhatiannya pada kehendak mutlak manusia ketimbang kemutlakan kekuasaan Tuhan. Menurut paham ini, kekuasaan Tuhan tidak mutlak semutlak-mutlaknya karena manusia mempunyai potensi dan kepastian atau kapasitas untuk melakukan kehendak dan perbuatannya. Pangkal persoalan kehendak mutlak dan keadilan Tuhan adalah keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Sebagai pencipta alam, Tuhan harus mengatasi segala yang ada, bahkan harus melampaui segala aspek yang ada. Ia adalah eksistensi yang mempunyai kehendak dan kekuasaan yang tidak terbatas, karena tidak ada eksistensi lain yang mengatasi dan melampaui eksistensinya. Konsep kehendak mutlak Tuhan menurut pandangan aliran teologi klasik. Dalam teologi Islam klasik, konsep kehendak mutlak Tuhan atau iradah mutlaqoh menjadi perdebatan utama yang membedakan pandangan kaum rasionalis dan tradisionalis. Bagi orang yang bersifat tradisional, mungkin lebih sesuai dengan jiwanya teologi tradisional, sedangkan orang yang bersifat liberal dalam pemikirannya lebih dapat menerima aliran-aliran teologi liberal. Menurut mutlak Tuhan menurut aliran-aliran. Yang nomor 1, kaum Mu'tazilah. Dalam pandangan Mu'tazilah, kekuasaan dan kehendak Tuhan berlaku dalam jalur hukum-hukum yang tersebar di tengah alam semesta. Maka kehendak mutlak dibatasi oleh natur atau hukum alam atau sunatullah yang tidak mengalami perubahan. Yang nomor 2 yaitu kaum Asy'ariyah. Kaum Asy'ariyah ini berpendapat bahwa mereka percaya pada kemutlakan Tuhan, sehingga berpendapat bahwa perubahan-perubahan Tuhan tidak mempunyai tujuan. Sebab yang mendorong Tuhan untuk berbuat sesuatu semata-mata karena kekuasaan dan kehendak mutlaknya, bukan karena kepentingan manusia atau tujuan lain. Dan pada aliran Asy'ariyah ini berpijak pada paham Jabariyah dan penggunaan akal yang tidak begitu besar. Maka Asy'ariyah berpendapat bahwa Tuhan mempunyai kehendak mutlak. Kehendak Tuhan baik berupa hidayat dan kesesatan, kenikmatan dan kesengsaraan, pahala bagi yang taat dan siksa bagi yang maksiat. Perbuatan adalah wa'al aslah. Penguasaan Rasul atau pengutusan Rasul dan pengukuhannya dengan mukjizat, semuanya itu berasal dari ketentuan Tuhan. Dialah yang menentukannya. Jika dikehendakinya, ia akan terjadi, dan jika tidak, maka ia tidak akan terjadi. Yang nomor 6 yaitu kaum Maturidiyah. Nah, kaum Maturidiyah ini berpendapat Tuhan memiliki kekuasaan yang mutlak, namun kemutlakannya tidak semutlak paham yang diatur oleh paham Asy'ariyah. Ini paham Maturidiyah adalah Tuhan tak mungkin melanggar janjinya kepada orang yang berbuat baik dan menghukum orang-orang yang berbuat jahat. Pendapat ini menunjukkan bahwa kekuasaan Tuhan tidak mutlak sepenuhnya sebagaimana pendapat Asy'ariyah, sebab masih terkandung adanya kewajiban Tuhan dalam menepati janji. Konsep perbuatan manusia dan tanggung jawabnya dari sudut pandang teologi klasik.
Perbuatan manusia adalah bentuk dari eksistensi keadaan manusia itu sendiri. Karena mereka ketika melakukan perbuatan dan pekerjaan, maka berarti dia memiliki eksistensi dalam hidupnya. Adapun perbuatan manusia adalah susunan dari dua buah kata, yaitu perbuatan dan manusia. Perbuatan adalah sesuatu yang diperbuat, yang dilakukan oleh manusia, berupa tindakan yang mengarah pada suatu tujuan yang hendak dicapai dari pekerjaan yang dilakukan. Nah, dalam pandangan Islam sendiri, secara jelas bahwa sesungguhnya manusia mempunyai kemerdekaan pada perbuatannya sendiri dan mempunyai ikhtiar dalam kehidupannya. Manusia berbuat baik dan buruk, ia dapat memilih atau meninggalkannya untuk menentukan mendapatkan pahala atau siksa. Itulah sifat kemerdekaan manusia dalam takdir Allah. Dan adapun manusia memilih perbuatannya berdasarkan jalannya sendiri dan bisa menolak dengan kemampuannya sendiri. Padahal pada hal yang baik ataupun buruk, walaupun itu hasil dan pekerjaan itu adalah takdir Tuhan, karena bagaimanapun Allah mentakdirkan segala sesuatu berdasarkan jalannya. Manusia mempunyai karakter baik, maka ia cenderung untuk melakukan kebaikan. Akan tetapi, ia melakukan baik itu pun memilih daripada yang buruk, walaupun terkadang melakukan keburukan atau kebaikan. Atau sebaliknya, disinilah peran ikhtiar manusia dan takdir Tuhan. Pandangan mengenai keadilan Tuhan dalam perspektif berbagai aliran kalam secara bahasa atau etimologis. Kata adil berasal dari kata al-adl, yang berarti tidak bersebelah, tidak memihak, atau menyampaikan yang satu dengan yang lain. Al-muswa atau at-tabat-taba yang dalam Al-Quran mengungkapkan konsep keadilan melalui sejumlah istilah, di antaranya al-adl, al-qist, dan al-mizan, serta melalui penegasan menolak terhadap kezaliman, meskipun keadilan tidak selalu dipahami sebagai kebalikan langsung dari kezaliman. Istilah al-adl secara leksikal mengandung makna kesetaraan yang mengandalkan keberadaan lebih dari satu pihak, karena persamaan tidak mungkin berwujud apabila hanya melibatkan satu pihak. Secara terminologis, adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran. Dalam Al-Quran, konsep keadilan diungkapkan melalui berbagai istilah yang kaya makna, seperti al-adl, al-qist, al-mizan, dan di Al-Quran dan al-hukm. Al-hukum. Keragaman istilah ini menunjukkan kekuasaan atau keluasan perspektif Al-Quran dalam memandang keadilan, baik dalam aspek moral, hukum, maupun sosial. Salah satu penegasan fundamental mengenai prinsip ini tertuang dalam Quran Surat An-Nahl ayat 90 yang memerintahkan manusia untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan, serta melarang perbuatan keji dan kemungkaran. Keadilan Tuhan menurut beberapa aliran. Yang nomor satu yaitu Mu'tazilah. Dalam pandangan Mu'tazilah, keadilan merupakan prinsip fundamental dalam ajaran ketuhanan. Tuhan dipahami sebagai zat yang maha adil, dan keadilan tersebut hanya dapat dimaknai apabila manusia memiliki kebebasan dalam menentukan dan memilih perbuatannya. Tuhan itu tidak dapat disebut adil jika memberikan hukuman atau perbuatan buruk yang dilakukan manusia, bukan atas kehendaknya sendiri, melainkan karena paksaan dari luar dirinya, termasuk paksaan ilahi. Oleh sebab itu, Mu'tazilah menegaskan bahwa pemberian beban tanggung jawab atau taklif kepada manusia harus disertai dengan kemampuan, kekuasaan, dan kebebasan untuk bertindak. Menghukum seseorang yang tidak memiliki kebebasan dipandang sebagai bentuk ketidakadilan, karena ganjaran atau hukuman tersebut tidak mencerminkan prinsip keadilan yang hakiki. Dengan demikian, keadilan Tuhan hanya dapat dipahami secara rasional apabila manusia dipandang sebagai subjek moral yang bebas dan bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Nah, yang berikutnya yaitu Asy'ariyah. Dalam pandangan Al-Asy'ari, keadilan dimaknai tapi
sebagai menempatkan sesuatu pada posisinya yang tepat. Sedangkan ketidakadilan dipahami sebagai kebalikannya. Dalam teologi Asy'ariyah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dipahami sebagai zat yang memiliki kekuasaan dan kehendak mutlak tanpa batas. Oleh karena itu, tidak layak baginya disifatkan tidak adil atau dinisbatkan melakukan perbuatan yang buruk, karena seluruh tindakannya bersumber dari kehendaknya yang tidak dibatasi oleh apapun. Pemahaman tentang keadilan ilahi dalam teologi Asy'ariyah selanjutnya dijelaskan dalam kerangka kekuasaan Tuhan yang mutlak atas seluruh makhluk. Karena seluruh ciptaan merupakan milik Allah, maka tindakannya termasuk menetapkan hukum, membinasakan atau memasukkan suatu kaum ke dalam neraka tidak dapat dinilai sebagai kezaliman. Kemudian yaitu Al-Maturidiyah. Sistem pemikiran Al-Maturidiyah tidak terlepas dari Al-Asy'ari dan Mu'tazilah karena konteks zamannya sangat penting dan hidup pada periode yang sama dan memiliki tujuan yang serupa, yaitu menanggapi dan menentang gerakan Mu'tazilah. Perbedaannya terletak pada wilayah tempat lainnya gerakan Mu'tazilah, yaitu Basrah dan Irak bagi Al-Asy'ari serta Samarkand dan Iran bagi Al-Maturidi. Ditinjau dari metode berpikirnya, aliran Maturidiyah ini memberikan peran yang signifikan kepada akal manusia tanpa jatuh pada sikap berlebihan atau melampaui batas. Akal digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam persoalan-persoalan yang tidak bertentangan dengan syariat. Namun apabila penalaran akal berseberangan dengan ketentuan syariat, maka akal wajib menyesuaikan diri dan tunduk pada keputusan syariat tersebut. Keseimbangan antara penggunaan akal dan naql inilah yang memungkinkan Maturidiyah menegaskan posisinya sebagai bagian dari Ahlus Sunnah. Al-Maturidi ini menolak konsep al-manzilah baina al-manzilatain yang dikemukakan oleh Mu'tazilah, yaitu posisi antara mukmin dan kafir bagi pelaku dosa besar. Namun demikian, ia juga tidak secara tegas menerima pandangan Asy'ariyah dalam persoalan tersebut. Sikap ini melahirkan pandangan sendiri yang menunjukkan posisi Al-Maturidi berada di antara kedua argumen tersebut. Dalam konteks ini, Al-Maturidi tampak lebih dekat dengan pandangan kaum Murji'ah yang menekankan sikap irja, yakni memberikan harapan akan ampunan Tuhan. Pandangan ini didasarkan pada pernyataannya bahwa persoalan dosa besar seorang sepenuhnya diserahkan kepada kehendak Tuhan. Demikian pula mengenai balasan atau siksaan yang akan diterimanya. Kesimpulannya, kehendak Tuhan menjadi sebab utama bagi seluruh eksistensi. Perbuatan Tuhan merupakan aktualisasi langsung dari kehendaknya tanpa ada penghalang. Hubungan keduanya bersifat niscaya. Apa yang dikehendaki Tuhan pasti terjadi. Mu'tazilah mendefinisikan adil dengan standar akal dan mewajibkan Tuhan berbuat aslah. Asy'ariyah menegaskan bahwa adil adalah apapun yang Tuhan perbuat karena semua miliknya. Maturidiyah mengambil jalan tengah dengan mengakui peran akal namun menolak kewajiban atas Tuhan. Perbedaan ini lahir dari perbedaan pijakan epistemologis antara akal dan wahyu. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan saya menyadari bahwa presentasi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Terima kasih kepada Bapak Fikri Farihin, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu kalam, serta teman-teman semua yang telah menyimak presentasi saya dengan baik. Apabila ada pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan, saya dengan senang hati akan mencoba menjawab sesuai dengan kemampuan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.